Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian dan rekan-rekan hadirin yang kami hormati. Terima kasih atas kesediaan kehadiran rekan-rekan dan teman-teman pada pagi ini, pagi yang cukup mendung di kala weekend. Ya, Purwokerto sedang mendung sekali ini. Saking mendungnya saya sampai bingung bagaimana cucian istri saya sebenarnya. Gitu. Tapi semoga siang hari bisa lebih cerah ya. Dan sembari kita menikmati waktu weekend di udara yang relatif dingin ini kalau di sekitar Purwokerto, mari kita mencoba untuk sharing session ya tentang profesi hakim bersama Mas Ahmad Sehu, sarjana hukum. Mas Ahmad Sehu adalah teman satu angkatan saya di unit kerohanian Islam ya. Ya, Itu Mas. Mas Sehu juga dulu aktif sekali di Justicia English Club itu. Kita sempat banyak sekali berkegiatan bersama-sama. Yang membedakan mungkin saya kelas B, Mas Sehu ini kelas A. Hari ini kita akan mendengar langsung mengenai profesi hakim ya, sebagai pengantar bahwa tahun ini Mahkamah Agung membuka lebih dari 1.000 formasi analis perkara yang kemudian analis perkara tersebut akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi hakim ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini atau berencana untuk mendaftar hakim, seleksi tahun ini modelnya begitu. Beda barangkali dengan seleksi tahun 2017 yang dulu diikuti Mas Sehu. Saya juga sebenarnya ikut, tapi nampaknya semesta lebih ingin saya di Fakultas Hukum ya, gitu, dan membuat kegiatan pusat karir gitu. Kalau dulu 2017 itu formasinya langsung calon hakim ya, dulu. Nah, profesi hakim bagi saya sendiri, bagi pusat karir, kalau di antara penegak hukum lain, saya menyebutnya yang paling prestisius. Mengapa yang paling prestisius? Karena ada nilai-nilai yang sifatnya transendental, ya. Ada hubungan kemanusiaan dengan ketuhanan di dalam profesi hakim sehingga hakim mendapatkan gelar wakil Tuhan. Gitu. Dulu waktu kuliah itu ada peribahasa 1 dari 3 hakim itu konon yang masuk surga itu hanya 1 dari 3 hakim ya, begitu. Konon begitu ya. Nah ini yang sebenarnya debatable bagi saya. Apakah sungguh jalan surga relatif sesempit itu sehingga tidak bisa 3 hakim masuk surga semuanya ya gitu. Tapi kesampingan dulu adagium ataupun peribahasa yang seperti itu. Hari ini kita akan mendengar langsung dari Mas Ahmad Sehu di dalam kelas karir. Kita akan melihat bagaimana sih rangkaian seleksi seorang calon hakim ya. Dari seleksi CPNS-nya bagaimana, mungkin juga nanti Mas Sehu bisa menceritakan hal-hal yang sifatnya lebih pribadi seperti apakah hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat dicita-citakan atau yang lainnya. Kemudian nanti juga kita akan lihat dan mendengar apa sih yang dilakukan oleh seseorang yang baru dinyatakan lolos menjadi calon hakim. Ingat ya, tidak ada satu orang pun yang lolos di dalam seleksi hakim dan kemudian menjadi hakim langsung. Semuanya akan memulai karir dari calon hakim. Begitu. Dan barangkali juga kita akan mendengar, sudah 1 tahun terakhir Mas Sehu resmi menjabat sebagai seorang hakim ya. Kita akan mendengar beberapa hal teknis kesehariannya seperti apa. Saya sangat berharap mahasiswa dan hadirin sekalian dapat mengajukan pertanyaan, bahan diskusi untuk lebih memahami profesi hakim itu seperti apa. Mumpung ada Pak Hakim, mumpung ada Mas Sehu, tanyakan saja ya, gitu. Tanyakan dengan penuh antusias supaya Mas Sehu juga bisa menjawab dengan penuh antusias. Barangkali demikian, kepada Mas Sehu saya persilakan ya
Barangkali apabila ada materi yang ingin di-share ataupun tanpa materi juga boleh. Silakan kepada Mas Sehu, saya persilakan. Ini udah tampil belum materinya? Ya, di saya sudah tampil full. Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih pertama saya sampaikan kepada Mas Brian, rekan saya dulu nih, rekan berjuang bersama ketika mahasiswa yang telah mengundang saya di sini untuk berbagi sedikit mengenai pengalaman saya yang sudah lebih setahun lebih sedikit menjadi hakim. Untuk menjawab hal tersebut, malah tadi ya terkait ada gium tadi ya, saya malah sedikit menarik ya. Kenapa? Berarti hakim itu sudah ada jaminan untuk surga. Jadi dari 1 dari 3 masuk surga. Jadi artinya apa? Jadi hakim sudah pasti masuk surga asalkan satu, jujur dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang dan agama. Langsung saja saya masuk ke materi. Jadi materi kelas karir hakim ini yang kemarin seperti yang dihubungi oleh Mas Brian itu bagaimana hakim dalam real life, dalam kehidupan nyata itu kan. Jadi kalau seperti pengantar tadi yang sudah saya sampaikan, teman-teman atau rekan-rekan semua, adik-adik juga mungkin barangkali ada di situ, bahwasannya gambaran hakim itu kan hanya di undang-undang hanya simpel ya, memeriksa, memutuskan dan mengadil suatu perkara. Tapi nyatanya nggak cuma itu ya, banyak hal-hal yang sifatnya non teknis di luar yang juga turut dikerjakan oleh hakim. Jadi di sini jadi ini saya Ahmad Sehu Esa, perkenalkan dulu bagi yang barangkali yang belum mengenal dengan saya. Saya hakim pertama di PN Sidrap. PN Sidrap itu pengadilan negeri kelas 2 di mana berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar atau Sulawesi Selatan atau kalau di kita nyebutnya PT Makassar. Tapi kalau secara provinsi ada Sulsel. Riwayat singkat saya adalah alumni Fakultas Hukum Unsur angkatan 2009. Lalu saya lulus ke bulan September tahun 2013. Tahun 2013 ya, saya lupa juga nih. Udah lama. Ketika saya lulus, saya sebelum menjadi hakim, saya sempat menjadi collection officer atau pegawai bank di salah satu bank BUMN selama 4 tahun, hampir 4 tahun. Saya berkecimpung di bank tersebut dan baru tahun 2017 ada pembukaan hakim. Saya ingat saya bulan Juni ada pengumumannya, September baru mulai masukkan berkas dan final di bulan Oktober atau November ada pengumuman. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya hakim ini sudah 7 tahun, bahkan hampir 8 tahun tidak melakukan rekrutmen. Jadi saya ini rekrutmen pertama setelah hakim mengalami vakum dalam rekrutmen. Dan ini termasuk beruntung ya, tahun 2021 ini udah ada rekrutmen lagi, cuma dengan mekanisme analis perkara peradilan. Nanti kan akan kita bahas di situ. Lalu saya jadi hakim bulan April tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dan saya diangkat di hakim di Pengadilan Negeri Sidrap. Jadi materi kelas karir pada hari ini akan saya batasi dalam artian hal-hal yang sifatnya meniti karir hakim dari tahap seleksi sampai dengan calon hakim dan tahap menjadi hakim itu sendiri. Artinya apa? Saya tidak mau masuk ke yang sifatnya teknis di peradilan seperti misalnya ada suatu kasus lah atau apalah. Biarkan nanti hukum itu berjalan dalam artian hakim yang memeriksa dan bagi hakim sendiri termasuk saya ada menjadi suatu etik tidak boleh mengomentari putusan orang lain gitu ya. Bisa dimengerti ya. Oh ya, bagi teman-teman bagi yang bertanya bisa bertanya secara langsung atau bisa juga bertanya melalui kolom komentar yang sudah disediakan. Langsung saja. Jadi tahapan pertama, tahapan seleksi adalah jadi waktu zaman saya
itu menggunakan Perma nomor 2 tahun 2017 yang diubah dengan Perma nomor 1 tahun 2021. Namun di pasal 5 masih sama, masih mengacu pada Perma nomor 2 tahun 2017. Jadi tahapan seleksi bagi hakim, syaratnya tahapannya adalah pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah SKD atau seleksi kompetensi dasar, yang ketiga SKB. Nah, ini tertulis dan wawancara, yang keempat psikotes, dan khusus bagi hakim agama kitab kuning bagi hakim yang pengadilan agama. Ini agak menarik ini, dalam artian saya pernah ketemu waktu saya masa pendidikan, saya lagi main pingpong itu kan saya ngobrol, kebetulan ada calon hakim juga, dia lulusan Undip kalau nggak salah Undip. Dia orang Purwokerto juga, orang Suaraja. Saya ngobrol, kebetulan kami satu kampung, jadi kita ngobrol nyambung. Tapi saya tanya, perempatan mana mas? Cakim di mana mas? Cakim PA, PA Pengadilan Agama, iya. Wih, Undip mas, iya. Jadi dia bilang, saya juga ini mas. Ya, tapi kebetulan dia mungkin bisa baca kitab kuning, ya akhirnya dia lolos di sana. Jadi bagi hakim sekarang mau yang masuk, bahkan mungkin teman-teman yang sarjana hukum di Fakultas Hukum Unsur mungkin nanti ingin daftar pengadilan agama bisa nggak? Bisa, yang penting syaratnya satu, bisa baca kitab kuning. Itu aja sih. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Ya, yang pertama tadi yang saya bahas adalah seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini administrasi pada umumnya seperti administrasi kependudukan, KTP lah, dan semacamnya. Lalu administrasi pendidikan, ijazah, kemudian ada keterangan berbadan sehat, kemudian IPK dari 2,75 ke atas, umur. Jadi waktu zaman saya, hakim itu minimal 22, sedangkan maksimal 32 tahun. Kalau sekarang mungkin juga paling kurang lebih sama. Lalu berasal dari PTN atau PTS yang berakreditasi minimal B. Jadi beruntung teman-teman yang sudah berkuliah mungkin di Fakultas Hukum Unsur. Jadi PTN kita kan sudah B ya, PTN ya. Kalau FH-nya ada A. Kalau ini saya nggak bahas terlalu banyak karena itu sifatnya umum. Nah, yang agak sedikit menjurus ke khusus nanti SKB. Kalau SKD dan administrasi masih umum ya. Nah, SKD ini kalau dulu nyebutnya TKD, tes kompetensi dasar. TKD ini menggunakan CAT yang dimana diselenggarakan oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Di situ ada 3 tes yang sifatnya saling mengisi TIU, TWK ya, maaf kurang TWK dan TKP. Jadi TIU itu intelijensi, yang kemudian TWK itu wawasan kebangsaan, dan TKP tes kepribadian. Di mana kemarin yang seperti saya baca juga kemarin yang di-share oleh Mas Trian di Pusat Karir, TIU dan TWK pada tahun ini mengalami penurunan kalau nggak salah. TIU-nya 65 apa ya? Pas zaman saya itu TIU 75, TWK itu 80, kalau sekarang 75. Nah, TKP ini zaman saya 143 nilainya ya. Dan TKP zaman sekarang 166 yang tahun 2021. Sekedar sharing bahwasannya untuk dulu ya zaman saya kan, jadi seperti yang tadi di awal saya bilang, saya 4 tahun dulu berkecimpung di dunia perbankan yang bau-bau hukumnya mana nyaris nggak ada. Collection officer ya, bukan legal officer. Kalau legal officer mungkin masih nyambung. Kalau saya collection officer, jadi saya lebih, dan saya penempatannya kantor pusat Jakarta. Artinya apa? Saya cuma lebih ke by data. Jadi hal-hal yang seperti TIU, TWK, TKP ini nggak pernah saya makan. Jadi apa ini kan? Jadi hampir tiap malam waktu itu, mulai dari rekrutmen saya menyisihkan waktu sedikit untuk belajar soal-soal. Karena otak saya udah nggak pernah saya pakai seperti itu ya. Jadi untuk sekedar tips untuk teman-teman semua yang mungkin sedang berjuang atau akan berjuang atau untuk nanti akan berjuang, untuk TIU misalnya nih, kalau saya dulu ya waktu saya beli buku di Gramedia itu, untuk TWK dan TKP juga saya beli buku, saya kembangkan sendiri soal-soalnya, misal tentang TIU, bahwa intelijensia.
soalnya kan yang mudahnya katakanlah 2, 4, 6 di buku soal. Lalu saya kembangkan sendiri variasinya. Dan juga TWK. TWK misalnya nih, perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tahun berapa? Di buku di soal. Lalu saya buka internet, saya buka Google, saya cari apa Linggarjati itu di mana diadakannya. Bukan cuma sekedar soal-soal yang tertulis di buku, tapi saya kembangkan di situ. Karena kan nggak mungkin, kemungkinan kecil kalau keluar soal yang sama. Tapi kisaran seperti itu, misalnya Linggarjati, oh Linggarjati yang apa, pihaknya siapa aja, dari Indonesia siapa aja, dari Belanda siapa, dilaksanakan kapan, apa isi perjanjian Linggarjati. Jadi saya kembangkan sendiri. Jadi bagi teman-teman yang sedang berjuang ini atau yang akan berjuang, dulu saya persiapkan jauh-jauh hari dengan belajar paling sehari 4 atau 5 soal, tapi saya bedah sekali. Jadi misalnya kayak dari Linggarjati itu perang di Ponorogo tahun berapa kan bukunya. Ya saya pelajari, oh perang di Ponorogo ini gimana nih, hasilnya gimana, lalu apa, siapa aja pihak yang terlibat dan sebagainya. Dan TKP kepribadian ya. Jadi kepribadian saya pikir saudara menjadi diri saudara sendiri gitu. Dan oh ya, kalau tes kepribadian itu, ini teman-teman yang akan berjuang juga ya, di atas tuh biasanya ada semacam kayak clue-nya. Jadi tinggal kita pelajari clue-nya, kita logikakan, masuk insya Allah dengan nilai yang tinggi. Ini nggak terlalu saya bahas terlalu dalam. Nah, ini SKB nih. Ini SKB ini dulu waktu saya rekrutmen jadi hakim, awal pengumuman itu SKD, lulus SKD itu SKB. Nah, SKB ini awalnya cuma tes tertulis. Jadi dulu di konsepnya oleh Mahkamah Agung, TKB, SKB ini yang tertulis, tes kompetensi bidang yang tertulis, itu menggugurkan awalnya nih, awalnya menggugurkan. Tapi sempat mungkin ya, jadi makanya pengumuman dari SKD dari lulus, pengumuman SKB belum ada, dimundur dari jadwal harusnya. Ada apa nih gitu kan? Oh ternyata mungkin petinggi-petinggi Mahkamah Agung yang mengurus hal ini, mereka mengambil suatu siasatnya. Karena apa? Dulu zaman saya, SKD itu ada 35.000 orang yang ikut calon hakim, kurs calon hakim ya. Oh ya, informasi aja nih, analis perkara dan PNS lainnya yang rekrutmen Mahkamah Agung tahun ini cuma 32.000. Artinya apa? Peluang untuk masuk ke analis perkara, untuk jadi calon hakim itu lebih terbuka lebar. Zaman saya 35.000 yang mendaftar, 28.000 yang ikut seleksi, dan yang lolos dari SKD cuma 3.300 orang. Coba, saya berarti hampir cuma sepertiga kursi. Kebetulan waktu itu kursi hakim pengadilan umum ada sekitar 900, dengan kumlot ada 1000-an lah ya. Jadi dari 28.000 saya menyisihkan tinggal 3.300 orang gitu. Kembali ke materi, jadi SKB ini akhirnya diubah oleh Mahkamah Agung, tes kompetensi bidang tertulis, kemudian wawancara dan psikotes. Artinya sifatnya ini yang awalnya tes kompetensi bidang tertulis ini akan menggugurkan, ternyata enggak, dibuat satu rangkaian. Nah, tes kompetensi bidang ini SKB bagi calon hakim atau yang sekarang analis perkara itu apa ya, di luar perkiraan soalnya. Jujur, karena kan setahu saya, saya kan hakim pengadilan negeri, artinya apa? Yang saya pelajari ya hukum pidana atau perdata gitu kan, acara pidana atau acara perdata juga gitu. Ternyata yang keluar HTN pun keluar. Ini apa gitu? Undang-undang dasar. Dan waktu itu saya ingat saya yang buat soal itu kan dari Undip. Jadi Undip yang membuat apa namanya soal pada tahun itu. Soalnya itu banyak banget bahasa Belanda. Ini sebutnya apa? Ada gium ini disebut ada gium bahasa Belanda, artinya apa? Juga banyak hafal tentang pasal waktu soal-soal saya. Jadi ini soalnya benar-benar di luar perkiraan. Karena perkiraan saya dulu kan ada buku panduan lah ya. Saya beli di online, buku panduan calon hakim, kumpulan soal-soal tes calon hakim. Itu soal-soalnya ya cuma misalnya acara pidana pada umumnya, acara perdata misalnya dakwaan yang
batal demi hukum itu seperti apa itu kan mudah ya. Tapi pasalnya coba, pasal ini pasal berapa yang mengatur tentang mana ingat itu ya? Dulu. Lalu selanjutnya setelah tes tertulis, jadi kita modelnya masih di BKN waktu itu tesnya seperti CAT juga, kita tes apa namanya, tes tertulis di situ langsung keluar nilainya, tapi tidak menggugurkan, langsung keluar nilainya. Kemudian setelah itu kita diwawancara. Nah, wawancara ini diwawancara oleh waktu itu ya ada 2 orang, satu praktisi, satu praktisi dalam hal ini hakim, yang satu adalah dosen. Kebetulan waktu itu saya diwawancara sendirian, jadi kita diperhadapkan oleh 2 orang penguji, di mana satu dosen dan satu praktisi. Waktu itu materi yang ditanyakan kepada saya seputar hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Saya waktu itu diberikan waktu 24 menit untuk wawancara, diwawancarai oleh mereka. Alhamdulillah berkat bantuan dari Allah dan doa orang tua ini pasti ya, wawancara berjalan dengan lancar, dan kemudian adalah psikotes. Psikotes ini psikotes pada umumnya ya seperti warteg, Kraepelin, hal-hal ini kan bisa dipelajari. Jadi ya bisa teman-teman, saya yakin lah, apalagi yang sudah menempuh pendidikan sarjana hukum atau pendidikan mahasiswa, insya Allah soal psikotes ini mudah untuk dilalui. Kemudian ini yang proses calon hakim. Jadi ini yang sudah mulai agak menarik nih, maksudnya masuk ke inti materi kelas karir pada hari ini. Jadi selama saya berproses menjadi calon hakim, pendidikan saya itu selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Ini agak cepat ya, termasuknya malah bahkan cepat dibanding angkatan sebelumnya. Minimal menjadi hakim itu 3 tahun. Jadi angkatan saya itu 2 tahun. Mungkin memang karena apa? Karena Mahkamah Agung waktu itu sangat membutuhkan hakim. Idealnya hakim di negara ini itu ada sekitar 11.000 kalau nggak salah. Tapi yang tersedia waktu itu ada 7.000. Dan apalagi waktu itu kan banyak yang pensiun dan semacamnya. Ada yang meninggal atau ada yang berhenti. Jadi angkatan saya waktu itu benar-benar diharapkan dan dikeluarkan perma SKKM atau kalau nggak salah waktu itu yang mulia Profesor Dr. Hatta Ali, beliau mengeluarkan tentang aturan yang memangkas pendidikan calon hakim yang semulanya 3 bahkan bisa sampai 4 tahun hanya menjadi 2 tahun. Nah, selama 2 tahun saya ngapain? Saya ini ada pendidikan on campus dan pendidikan off campus. Apa sih proses on campus itu? Jadi pendidikan on campus itu pendidikan yang sifatnya di kelas. Kami dikumpulkan di kelas yang dimana di Pusdiklat Mahkamah Agung yang berada di Megamendung. Lalu juga proses off campus ini kami magang CPNS. Jadi saya magang ini ada di 2 tempat. Magang pertama CPNS, dan magang CPNS ini saya waktu itu kebetulan masih sama PNS di PN Sidrap, PN kelas 2, kemudian proses calon hakim. Nah, proses calon hakim ini atau proses off kampus calon hakim ini ditempatkan di Pengadilan Negeri kelas 1A atau 1B. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya yang lebih lengkap. Kemudian ini proses pendidikan on campus. Tadi on campus ini saya dibagi menjadi 2. Yang pertama latsar. Jadi saya waktu itu kan penempatan saya di PN Sidrap. Saya latsar pendidikan CPNS 2 minggu. Jadi kami dikumpulkan 2 minggu itu maaf nih, sebenarnya bukan 2 minggu, saya ketik 1 bulan. Saya 1 bulan di Makassar. Waktu itu Mahkamah Agung bekerja sama dengan Badan Diklat Kepegawaian Agama Makassar. Saya ditempatkan di sana selama 1 bulan. Kemudian pendidikan on campus yang kedua, ketika kami setelah proses CPNS, kami memasuki tahapan calon hakim. Pusdiklat kami menjalani pendidikan on campus di Pusdiklat Mahkamah Agung selama dibagi 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Apa bedanya? Tahap pertama ini masih sifatnya kesekretariatan. Jadi kami calon hakim juga harus mempelajari manajemen peradilan. Bukan cuma memutus perkara aja, tapi kami juga mempelajari
dari A sampai Z, karena memang hakim kan diproyeksikan untuk menjadi ketua pengadilan selanjutnya. Jadi kami harus mengerti dari A sampai Z, katanya dari AC sampai WC gitu. Kita harus tahu juga gitu. Dan persuratan juga bagaimana agar nanti menjadi hakim mengerti alur peradilan, proses peradilan, bukan cuma sekedar persidangan. Kami dikumpulkan di Pustikat untuk kesekretariatan atau tahap pertama itu selama 2 minggu. Kemudian ada jeda, kemudian kami magang ya off kampus, cuma nanti tahapan selanjutnya. Setelah itu kami juga on kampus lagi selama 1 bulan dan 1 bulan setengah. 1 bulan ini kami mempelajari bidang kepaniteraan, ini secara kelas ya. Lalu kemudian 1,5 bulan kami mempelajari persidangan yang intinya kami menjadi calon hakim. Pendidikan off kampus. Jadi pendidikan off kampus ini saya ada di 2 tempat seperti tadi saya bilang. Yang pertama PN kelas 2 ya, saat CPNS selama kurang lebih 4 bulan. Kami magang di sana. Kami kalau bahasa CPNS itu kami mengaktualisasi diri di sana selama 4 bulan. Kami membuat suatu aktualisasi dan habituasi. Jadi kita membuat suatu inovasi dan semacamnya, ini seperti yang sedang dilaksanakan oleh Brian ini. Jadi kita membuat sesuatu dan kita presentasikan. Kemudian setelah tahapan ini lolos, kita masuk proses calon hakim. Nah, calon hakim ini kurang lebih 1,5 tahun. Saya waktu itu ditempatkan di pengadilan kelas 1A Dumai di Riau. Jadi dari Sulawesi saya dilemparkan ke Dumai. Jauh juga nih. Itulah tantangan menjadi hakim. Jadi yang teman-teman yang tertarik menjadi hakim, yang pertama harus dikuatkan adalah mental gitu ya. Dalam artian ya siap jauh-jauhan dari keluarga, apalagi bagi kita nih yang orang-orang mungkin kebetulan orang Jawa gitu ya, atau orang-orang jadi ada di Mahkamah Agung sendiri ada aturan khusus untuk mutasinya untuk orang yang hakim pertama dan penempatan pertama dan penempatan kedua itu bagi orang Jawa ya, tidak mungkin penempatan di Jawa, pasti di luar Jawa, itu pasti itu. Baru nanti penempatan selanjutnya di masuk Jawa. Tugas hakim, jadi tugas hakim sendiri yang ini saya bahas secara real life ya. Jadi tugas hakim sendiri adalah membuat putusan itu pasti, itu memang tupoksi kami. Bahkan apalagi kalau PN-nya agak ramai ya, termasuk PN Sidrap nih. Jadi PN Sidrap bagi kelas 2 di Indonesia itu termasuk yang ramai. Setahun kami bisa ada perkara lebih dari 500 PN Sidrap itu ya. Dan ya itulah yang kemudian bersidang, membuat putusan, mengoreksi berita acara sidang itu juga tugas pokok hakim. Jadi karena seringkali ini beruntungnya hakim ya, maksudnya dalam artian pendidikan kami sudah sistematis, sedangkan pendidikan untuk membuat berita acara kan yang membuat adalah panitera pengganti. Pendidikannya belum sistematis, jadi artinya banyak yang masih agak kaget-kaget gitu. Kemudian tugas-tugas lain yang bersifat membantu ketua pengadilan atau membantu pengadilan. Ini seringkali nih. Jadi sungguh beruntung teman-teman atau rekan-rekan semua yang akan mempersiapkan diri menjadi hakim. Atau mungkin bisa buat gambaran lainnya ya. Jadi dalam dunia kerja, apalagi hakim nggak melulu cuma buat putusan. Jadi kayak waktu hakim pertama, selain putusan yang saya buat adalah PowerPoint buat ketua pengadilan. PowerPoint buat ketua pengadilan ketika ada suatu acara. Atau bahkan saya membuat video profil suatu pengadilan saya buat juga. Saya juga membuat aplikasi Android waktu itu, aplikasi Android untuk mempermudah layanan masyarakat gitu. Jadi jangan bayangkan teman-teman hakim itu cuma membuat putusan, bersidang dan semacamnya, enggak. Banyak bahkan tugas-tugas lain ini yang seringkali menguras waktu karena itulah di luar yang kita pelajari dulu waktu diklat. Nah, jenjang karir. Jadi jenjang karir hakim. Ketika saya sudah diangkat hakim nih, saya penempatan hakim, saya dilantik pada April tahun 2020. Nah, jenjang karir pertama yang seperti yang saya sedang laksanakan ini hakim pratama. Lalu kemudian hakim pratama muda. Jadi per 4 tahun kami akan naik. Jadi kalau PNS ya 3A, 3B dan sampai 4I. Kalau kita jenjang karir hakim pratama muda, hakim madya, hakim pratama utama, madya pratama, madya muda, madya utama,
utama muda dan utama. Jadi per 4 tahun kami naik sampai dengan pensiun nanti. Kalau nggak salah 65 di PN, 67 di PN. Jadi beda-beda nih, PN 65, PT 67, Mahkamah Agung 70. Ini singkat saja karena ini kan apa namanya ada di undang-undang gitu ya. Nah ini juga nih. Jadi selama saya jadi hakim, ini kenapa saya warnain hijau dan kenapa saya warnain merah? Artinya apa? Yang hijau ini sudah atau sudah ada aturannya, sudah pasti diterima. Sedangkan yang nomor 5 dan nomor 6, jaminan kesehatan dan jaminan keamanan, ini belum diterima oleh hakim. Jadi ini dasar saya menulis ini adalah di PP nomor 94 tahun 2012. Memang sih sudah dapat perubahan PP, cuma PP perubahannya itu sifatnya masih sama dengan PP dan masih merujuk pada PP ini nomor 94 tahun 2012. Bahwasannya fasilitas hakimnya atau yang fasilitas yang saya terima adalah gaji pokok, tunjangan gaji pokok di sini sama ya kayak golongan-golongan PNS lainnya, jadi mengikuti 3A, 3B, dan 3C dan seterusnya. Kemudian tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatan hakim ini merujuk kepada satu tadi yang jenjang karir hakim pertama umum muda, yang kedua merujuk juga ke pengadilan tempat kita bertugas. Jadi hakim kelas 2 dengan hakim kelas 1B dan kelas 1A, 1A khusus akan berbeda. Oh ya, saya belum menerangkan tadi ya. Jadi hakim itu dibagi, hakim kayak saya hakim pertama masih baru jadi hakim, itu pasti ditempatkan di kelas 2. Kemudian setelah 2 kali penempatan di kelas 2, saya penempatan di kelas 1B. Habis itu ada fit and proper test untuk masuk menjadi ketua pengadilan. Apabila lulus menjadi ketua pengadilan, misalnya gitu, atau kembali lagi ke kelas 2, cuma sebagai ketua. Cuma kalau nggak lulus, biasanya akan tetap di 1B atau di 1A, dan seterusnya sampai 1A khusus. Jadi tunjangan jabatan ini pengaruhnya itu dipengaruhi oleh satu penempatannya di pengadilan mana, yang kedua dia statusnya gimana, pertama muda, pratama utama, dan seterusnya. Lalu yang ketiga fasilitas rumah negara. Jadi ini kebetulan saya sekarang di rumah kosan sih sebenarnya. Karena apa? Rumah negara atau rumah dinas, kita nyebutnya Rodin, rumah dinas, itu kan terbatas sifatnya. Hakimnya lebih banyak kepada rumah dinasnya. Seperti di PN Sidrap, rumah dinasnya cuma ada 6, sedangkan hakimnya ada 11. Nah, artinya kan ada 5 yang ada 6 yang menempati rumah dinas dan 5 yang tidak menempati rumah dinas. Tapi berlaku mulai tahun kemarin sih. Alhamdulillah, jadi artinya sudah mulai ada perbaikan di sini, ada perhatian pemerintah. Jadi waktu dulu yang nggak dapat rumah dinas ya udah nggak dapat gitu, nggak ada penggantian pula dari negara. Tapi yang sekarang ada penggantian dari negara. Jadi tempat tinggal saya meskipun bukan di rumah dinas tapi dijamin oleh negara, artinya negara yang membayarkan kosan ini gitu. Berapa besarannya? Kalau besarannya itu tergantung dengan lokasi di mana PN masing-masing gitu, atau wilayah hukum yang sudah dibagi oleh Mahkamah Agung. Yang keempat juga ini, jadi jaminan rumah negara dan jaminan fasilitas transportasi ini baru muncul tahun kemarin lah, yang realnya. Cuma kalau dari aturan 2 tahun yang lalu. Jadi baru ketika kami calon hakim, menjadi calon hakim, ini baru nelor aturan nih. Jadi kalau dulunya fasilitas transportasi rumah negara nggak ada jaminan dari negara. Kalau sekarang alhamdulillah. Jadi kami menjadi hakim ada jaminan mendapatkan fasilitas transportasi. Tapi fasilitas transportasi di sini sifatnya apa ya? Dalam bentuk uang. Jadi dihitungnya dari masa kerja harian kita kerja pada bulan tersebut. Katakannya pada hari itu kita masuk 22 hari kerja. Jadi 22 hari kali besaran transportasi sesuai dengan daerah yang atau sesuai dengan pengadilan yang kita bertugas. Lalu langsung nomor 7 dulu ya, biaya perjalanan dinas ini biaya ya SPD pada umumnya, kedudukan protokol juga pada umumnya. Nah, protokol ini sering nanti hakim-hakim muda kalau teman-teman jadi hakim, baru jadi hakim biasa tuh ditunjuk oleh ketua pengadilan yang mewakili saya. Jadi kadang-kadang sungkan juga dalam artian kita menghadiri. Saya sering duduk bareng bupati kan, bupati umurnya pasti kan lebih lumayan ya, Kapolres, kepala kejaksaan yang notabene-nya umurnya sudah
di atas kepala 4, sementara saya masih kepala 2 gitu kan. Makanya ya ini apa namanya, suatu hal yang pengalaman yang menarik dan pengalaman yang luar biasa yang tidak akan didapatkan gitu ya di luaran. Lalu penghasilan pensiun ya itu pada umumnya juga, dan tunjangan lain. Tunjangan lain ini sifatnya ya ada tunjangan kemahalan. Jadi tunjangan kemahalan hakim ini eh, dibagi menjadi 4 atau 5 zona gitu. Nah, kayak misalnya akan berbeda hakim yang penempatan di Sumatera dengan hakim yang penempatan di Tahuna gitu. Kayak misalnya saya contohkan di Tahuna. Tahuna itu Sulawesi Utara. Di mana? Di Manado atasnya lagi. Model dekat Filipina tuh. Itu di sana tunjangannya akan lain dengan teman-teman dengan saya yang di Sulawesi Selatan. Di sana lebih besar lagi. Bahkan kalau nggak salah sampai 10 juta tunjangan kemahalannya itu. Tapi ada di PP nomor 94 tahun 2012. Teman-teman besaran situ jelas terpampang jelas. Ya, udah, terima kasih. Jadi materi saya hari ini cuma segini aja. Dan saya akan lebih banyakkan ke tanya jawab ya. Jadi biar diskusi pada hari ini lebih hidup. Ya, saya waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Prian. Silakan Mas Prian. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Mas Saihu. Mungkin Mas Saihu bisa dibantu untuk apa namanya? Stop share screen. Oh ya, benar. Sudah Mas? Belum? Sudah. Oke. Silakan, kami akan coba berikan kesempatan untuk yang mau bertanya langsung ya. Silakan, mau raise hand atau langsung nyalakan mic-nya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada satu orang yang raise hand ini. Saya persilakan dulu yang pertama saya lihat ya, Mas Guntur. Boleh, silakan Mas Guntur. Ya, terima kasih Pak Dwiki. Ya, silakan. Selamat pagi Mas Saiko. Ya, pagi Mas. Perkenalkan, nama saya Guntur Purbayan Putra, angkatan 2017. Menarik sekali untuk membicarakan tentang terkait rekrutmen tentang hakim ya. Biasanya kan kalau dulu kita melihat hakim itu kan harus masuk diklat itu ya 3 tahun lah ya. Terus sekarang itu ada perubahan yang tadi dijelaskan, bahwasanya formasinya telah berubah, harus jadi PNS analisis perkara peradilan dulu. Nah, dari pandangan saya sendiri sih ini sangat menguntungkan sekali, karena yang saya baca itu kalau kita nggak jadi hakim ya kita berarti jadi analisis perkara peradilan. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya sih, kalau analisis perkara peradilan tuh tupoksinya itu di pengadilan sendiri itu apa aja ya, terus juga jenjang karirnya itu bagaimana. Terus yang kedua sebenarnya sih ini kayak apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita lagi diskusi gitu agak lucu aja untuk diobrolin gitu, kayak masa apa ya, masih muda, terus juga banyak dari kita kan udah punya pasangan masing-masing. Kalau saya ya belum ya. Banyak dari kita itu kayak sampai bingung, aduh ini kan kalau hakim 3 tahun apa namanya diklatnya, nanti kalau cewek saya keburu lari duluan gimana dong, saya nggak bisa ngelamar duluan. Itu kayak ada yang nanya ke saya, ini kalau hakim apakah sebelum jadi diklat itu boleh nikah dulu atau belum, karena kalau di kejaksaan itu saya nanya sama Mas Rifki angkatan 2014 itu kalau nggak salah, sebelum diklat aja itu nggak boleh nikah, malah setelah diklat dan dilantik itu nggak boleh nikah juga, nunggu masa pengabdian dulu. Kalau hakim tuh gimana ya Pak Mas? Terima kasih. Ya, menarik sekali pertanyaannya Mas Guntur ya. Ya, silakan tanyakan sampai sedetail itu boleh. Kalau boleh saya tambahkan ke Mas Sehu, di angkatan Mas Sehu sendiri, awalnya kan formasinya Cakim ya, gitu. Halo. Halo, suara saya kedengaran nggak? Baru. Tadi baru kedengaran ya. Ya. Oke, saya kalau boleh saya tambahkan pertanyaannya Mas Guntur, Mas Sehu berkenan mohon dijawab ya. Di angkatannya Mas Sehu,
ada nggak sih calon hakim yang gagal menjadi hakim dan bagaimana nasib calon hakim yang gagal menjadi hakim tersebut? Begitu Ya. Mas Ehu, silakan dijawab. Nah, suara saya jelas Mas Brian ya. Jelas Tadi banget. soalnya putus-putus soalnya. Jadi gini, makasih Mas Guntur pertanyaannya. Jadi bener ini. Jadi memang biar lebih hidup ya adanya pertanyaan gitu kan. Jadi pendidikan calon hakim yang sekarang dibanding angkatan kami memang lebih beruntung. Beruntung dalam artian kalau zaman saya gagal dari calon hakim, ya udah selesai. Habis itu bahkan dia diberhentikan jadi PNS-nya. Dan ada beberapa teman-teman saya yang berhenti gitu. Bukan berhenti, sorry, maaf, diberhentikan karena secara nilai dan secara attitude tidak layak menjadi calon hakim. Karena sebenarnya sih saya yakin lah kalau kita mengikuti pendidikan dengan benar dan semacamnya untuk mencapai nilai itu mudah gitu. Tapi mungkin ada beberapa halangan-halangan ya memang yang sifatnya mungkin di luar dari kuasa kita. Cuma terkadang yang sering mengganjal bagi calon hakim untuk lulus menjadi hakim adalah si attitude. Ya ada yang beberapa yang ketahuan ya, suatu hal yang menyimpang gitu ya, misalnya malah dari calon hakim itu terus memainkan perkara, wah ini kan kacau udah, akhirnya di-cut oleh Mahkamah Agung gitu dan berhenti dari situ. Lalu untuk Mas Guntur juga tadi yang saya tanggap bahwasannya kalau calon hakim itu bahkan teman saya udah ada yang udah punya 3 anak dari calon hakim itu, artinya menikah kan boleh gitu. Selama proses hakim ini bahkan ya, ini ada teman saya yang luar biasa sekali. Dia seorang ibu, dia baru melahirkan waktu itu pas pendidikan kami di Mahkamah Agung Megamendung. Jadi dia baru melahirkan, dia ikut diklat. Terus dia izin kepada kapus diklatnya, Pak, kalau saya boleh nggak? Saya tetap ikut pendidikan selama pendidikan di Megamendung ini. Tapi kalau saya malam dan saya pagi, saya tidurnya di luar. Dia tidurnya dia nyewa suatu di luar pusdiklat ya. Di depan kan kebetulan pusdiklatnya ada ada kos-kosan yang disewakan gitu. Dia nyewa kos di situ, suaminya di situ juga untuk jagain anaknya. Jadi dia pagi itu nyusun anaknya, siangnya diklat, di jam istirahat dia keluar lagi buat nyusun anaknya. Malamnya dia tinggal di sana sama suami dan anaknya. Luar biasa perjuangannya gitu. Jadi kalau tadi dikhawatirkan pasangannya kabur selama calon hakim karena lama menunggu gitu, enggak, aman Mas. Oh ya, ini kalau ini sih sudut pandang saya aja ya, bisa mungkin salah. Jadi kenapa sekarang dibentuk menjadi formasi analis perkara pengadilan? Ini sebenarnya model rekrutmen PNS pada calon hakim yang sebelum saya. Kalau saya kan calon hakim pure, gagal-gagal ketika PNS. Kalau dia berhasil jadi hakim, kalau gagal ya gagal, selesai, PNS-nya pun dicabut gitu kan. Sedangkan kalau ini enggak. Jadi kalau dia gagal jadi calon hakim, dia akan tetap jadi analis perkara peradilan. Jadi analis perkara peradilan ini seperti rekrutmen yang sebelum saya yang pertama, yang kedua kalau menurut saya ini formasi calon hakim sendiri kan kalau kita baca permanya, Perma nomor 1 tahun 2017 bahwasannya analis perkara peradilan ini diproyeksikan menjadi calon hakim. Jadi masih diproyeksikan. Artinya mungkin dalam hal ini pemerintah presiden ya belum membuat kuota khusus calon hakim. Jadi disiasati oleh Mahkamah Agung dengan cara masukkan dulu menjadi analis perkara peradilan dan ketika ada bukaan calon hakim dari analis perkara peradilan ini yang akan diangkat menjadi hakim. Jadi kedepannya belum tahu formasi berapa calon hakim ini diperlukan. Jadi 1.200 yang jadi calon analis perkara peradilan ini, ya nanti dia sementara waktu akan menjadi analis perkara peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, analis perkara peradilan kan PNS. Artinya nggak selama jadi calon hakim, selama setahun sudah diangkat jadi PNS. Jadi kalau masuk calon hakim itu kan cakim dulu selama 1 tahun, CPNS dulu selama setahun. Kemudian PNS baru jadi hakim. Kalau ini enggak CPNS, kalau menurut saya CPNS dulu 1 tahun, baru jadi analis perkara peradilan. Menunggu ada formasi baru nanti diambil dari sini. Jadi bukan terbuka lagi cuma bagi yang di perkara peradilan. Dan jenjang karirnya kalau menurut saya analis perkara peradilan ini bagus ya. Jadi kalau ketika lulus dia akan jadi staf di kepaniteraan, entah kepaniteraan perdata atau pidana.
Kemudian jenjang karirnya kalau seandainya nggak lulus dari hakim, dia akan menjadi panitera bisa jadi panitera jarusita, panitera pengganti, atau bisa nanti menjadi panitera bahkan, yang mana kedudukannya tinggi panitera juga, meskipun dia bukan jadi dari hakim. Kemudian itu sih Mas Brin paling ada yang mau ditambahkan? Ya, saya mungkin menambahkan dari tentu saya dengan Mas Sehu tidak punya kapasitas untuk menjelaskan mengapa formasinya berubah ya dari Cakim ke analis perkara. Tapi kalau dari pengalaman saya di Ombudsman 2017 sampai dengan 2018 menjadi pengawas tes CPNS, itu kalau misalkan ada instansi yang sampai tidak memenuhi kuota formasi CPNS dan model seleksinya itu malah menggugurkan CPNS menjadi bukan CPNS, itu tegurannya nggak kira-kira ya teman-teman ya, ditegur langsung dari BKN, kemudian Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, itu sangat mempengaruhi penganggaran di tahun selanjutnya. Gitu. Ada kemungkinan model cara seperti ini adalah model cara yang paling nyaman ya, paling aman, paling nyaman bagi Mahkamah Agung, sehingga di kemudian hari Mahkamah Agung tidak perlu kerepotan memikirkan koordinasi kepegawaian. Jadi kalaupun harus ada yang dikoordinasikan itu koordinasi dari CPNS ke PNS, bukan dari Cakim menjadi non Cakim ya, begitu. Oke, begitu. Saya tadi melihat raise hand dari Tika Nurfitria, silakan mengajukan pertanyaan, tapi bisa sambil dijawab pertanyaan ringkas Mas Sehu dari Mas Ardiansah di kolom chat. Mohon izin bertanya, Bang. Nah, untuk tes kesehatan hakim, apakah tes pemeriksaannya bersifat fisik atau hanya menyertakan surat keterangan sehat dari RSUD? Begitu Mas Sehu ya untuk yang Mas Ardiansah. Mbak Tika Nurfitria, dipersilakan bertanya langsung ya, silakan. Ya, kedengaran suaranya enggak, Pak? Suaranya masih kecil. Pelan sekali suaranya. Ini kedengaran, Pak. Mulai membaik suaranya, silakan. Ya, mohon izin bertanya, Pak Hakim. Kalau saya lebih ke teknis untuk SKB, kan ada wawancara di situ. Wawancaranya ini, kalau saya kemarin kebetulan magang di Kejaksaan Negeri Purbalingga selama 6 bulan, saya tanya calon jaksanya itu untuk wawancara di kejaksaan jadi jaksa itu, mereka itu bedah skripsi. Nah, terus saya tanya untuk skripsi itu jadi calon jaksa apakah harus pidana, perdata, dan lain-lain ada spesifikasi tertentu atau tidak? Katanya nggak ada, yang penting kamu bikin skripsi dan bisa jelasin kalau skripsinya itu kamu beneran bikin sendiri gitu. Untuk calon hakim sendiri, apakah skripsi itu berpengaruh misal perdata, pidana, atau yang lainnya, atau emang generally gitu skripsinya ya seperti calon jaksa pada umumnya, jadi nggak terbatas, oh kamu calon hakim harus pidana, harus perdata, apakah seperti itu atau tidak. Terus untuk pertanyaan kedua terkait wawancara juga, itu ada spesifikasi tidak Nggi untuk kayak misalkan harus pakai bahasa Inggris atau kita jawab untuk pakai bahasa Indonesia dan lain-lain. Dan satu lagi pertanyaan kalau boleh, terkait boleh dong, silakan. Seleksi untuk CPNS Cakim ini kan kalau untuk jaksa itu kan dia nggak boleh menikah dulu. Artinya ketika CPNS-an itu, terus dia lulus S1, sebelum lulus S1 itu dia menikah misal. Itu untuk formasi-formasi tertentu seperti jaksa, karena saya kebetulan magang di kejaksaan, saya sekalian tanya, itu nggak boleh dia harus menikah dulu. Tapi ketika selesai jadi jaksa, maksudnya parja, selesai parja baru dia boleh menikah. Tadi kan udah ditanyain, kalau Cakim boleh nggak sih ketika sebelum jadi Cakim, apalagi untuk wanita gitu kan, dia udah menikah terus daftar jadi Cakim, itu apakah boleh atau tidak? Terima kasih, itu saja. Oke, bisa langsung dijawab Mas Sehu. Oke, terima kasih Mas Gusti, Mas Ardiansah dan Mbak Tika. Saya jawab pertanyaan Mas Ardiansah dulu ya. Mohon izin bertanya, apakah untuk tes kesehatan hakim, apakah ada tes pemeriksaan fisik atau hanya menyertakan surat keterangan sehat dari RSUD? Jadi gini, sewaktu tes yang pertama itu tes yang sifatnya hanya menyerahkan surat keterangan fisik dari RSUD, waktu mas saya pakai puskesmas ya. Jadi boleh dari RSUD boleh, puskesmas boleh. Yang pertama administrasi yang
Kemudian ketika nanti masuk ketika menjadi hakim ya, calon hakim ya, baru dari RSUD. Situ yang berkaitan dengan narkotika juga ada di situ. Kalau nggak salah waktu itu saya tesnya tes yang ya biasalah, denyut jantung, nadi dan semacamnya. Itu kan simpel ya. Lalu RSUD cuma narkotika, bebas narkotika di tes urinnya, selesai. Nah, yang tes kedua pas ketika dari menjadi PNS ya, dari CPNS ke PNS, tes kesehatan lagi nanti kita. Nah, kesehatan di situ yang baru itu yang lumayan, dalam artian kita tes fisik. Tes fisiknya bukan seperti yang BUMN ya. Jadi saya pernah dulu sebelum jadi hakim jadi BUMN juga di salah satu BUMN. Itu tes fisiknya benar-benar kita dicek. Kalau di RSUD kan ya sifatnya lebih ke formal tes ya. Nggak sampai yang fisik benar-benar dipegang gitu. Itu yang saya ketahui ya, yang saya alami juga. Lalu buat Mbak Tika tadi, pertanyaan pertama kan terkait dengan apa tadi tuh? Saya lupa juga, cuma yang tadi yang saya tangkap. Gimana Mbak Tika? Yang pertama? Caranya. Wawancara ya. Nah, kalau wawancara itu tergantung penanya ya. Jadi waktu itu kebetulan saya hakim tinggi yang nanya, dan yang nanya saya itu sekarang jadi komisioner KPK, Bapak Nawawi, Pak Nawawi ya itu. Waktu itu beliau nanya ke saya, memang tentang skripsinya Anda tentang apa? Pidana Pak. Baik, saya tanya tentang pidananya, bukan skripsinya. Saya tanya tentang pidananya ya. Dia tanya seputar pidana. Jadi di luar bisa tentang skripsinya, bisa di luar skripsinya. Jadi ya beruntung-beruntungan juga sih. Waktu itu saya ditanya tentang skripsi saya apa, saya waktu itu tentang pidana, acara pidana, dan beliau nanya tentang pidananya secara umum. Yang kedua yang ada yang tadi tuh dari dosen, dia karena Pak dosennya dia Pak hakimnya waktu Pak Nawawi Tamalangunya dia nanya tentang pidana, saya ditanya yang kedua oleh dosennya tentang hukum acara perdata. Jadi pertama masalah nasib juga untung-untungan, yang kedua apa namanya pelajari skripsinya, katakanlah skripsi Mbak Tika tentang pidana ya pelajaran tentang pidana juga secara umum. Tapi pertanyaannya kalau masih calon hakim ya saya pikir pertanyaannya nggak mungkin teknis yang sifatnya ini ya apa namanya dalam juga ya secara umum aja misalnya tentang UHAP. Coba Mbak waktu itu saya ingat Mbak, coba Mas terangkan apa itu penyidik. Saya terangkan penyidik seperti apa, aturannya di pasal berapa, apa itu penyidik dan semacamnya. Hakim itu apa? Saya jelaskan hakim itu tugasnya apa. Yang ada di KUHAP ya, yang di KUHAP. Dan yang saya ingat pesan dari beliau waktu itu, karena beliau juga waktu itu alhamdulillah jawaban saya dinilai bagus oleh beliau, dan beliau ya saya yakin kamu diterima Mas. Cuma satu, ketika kamu jadi hakim, satu siapkan mental, karena apa? Saya ini baru 12 tahun baru bisa masuk Jawa katanya. Sebelumnya di luar Jawa terus ya. Karena ya itu seperti yang saya bilang, kalau yang sekarang udah bagus sih. Maksimal hakim dalam suatu penempatan suatu daerah itu 5 tahun. Kalau dulu bisa sampai 6 tahun bahkan bisa lebih gitu. Kalau sekarang maksimal 5 tahun. Setelah maksimal 5 tahun dia harus pindah. Dan saya orang Jawa, saya masuk Jawa nanti 10 tahun kemudian dari sekarang. Gitu. Lalu yang kedua, pertanyaannya wawancara pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Waktu itu kebetulan saya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya nggak ada bahasa Inggris. Cuma kayaknya tahun ini kan saya baca juga ya ada TOEFL ya. Mungkin memang arahnya kan ingin menjadi pengadilan yang agung. Salah satunya world class gitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan bahasa Inggrisnya. Cuma ya saya yakin sih materi bahasa Inggris ini pun bukan materi utamanya. Karena bagi saya hakim pun memeriksa orang pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris kan. Bahkan orang daerah, saya sering ya, apalagi kalau nanti teman-teman mungkin jadi hakim dan bertugas di daerah yang daerah notabene-nya masih kedaerahan banget, banyak masyarakatnya yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Akhirnya apa? Kita pakai penerjemah, dari bahasa Bugis ke bahasa Indonesia. Pun begitu. Jadi bahkan di KUHAP kan ada ya acaranya. Jadi acara persidangan di pengadilan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tapi memang bahasa Inggris kedepannya akan penting. Intinya segitu ya Mbak Tika ya. Kalau untuk wawancaranya sih pasti menggunakan bahasa Indonesia.
Lalu pertanyaan ketiga, boleh nggak sih menikah cewek ketika pendidikan? Berbeda dengan jaksa. Nah, kalau jaksa ini memang kayaknya pertama dari maksimal umur di hakim waktu zaman saya 32 tahun. Coba bayangin, cewek minimal 32 tahun, maksimal 32 tahun. Pasti rata-rata sudah menikah lah, bos gitu kan. Bahkan teman-teman saya yang pendidikan dengan saya, yang tadi saya ceritakan, sudah memiliki 2 anak, atau dalam perjalanan menikah, dalam perjalanannya ketemu cinlok juga ada yang seperti itu, banyak yang seperti itu, menikah gitu, calon hakim sama calon hakim jadi hakim bareng gitu. Itu boleh, cuma resikonya kalau sama-sama hakim, sama-sama PN misalnya pengadilan negeri, ya resikonya nggak mungkin satu daerah tempat tugasnya. Jadi kalau ada triknya tuh ya, kalau teman-teman hakim yang menikah biasanya PN dengan PA atau PN dengan PT UN. Jadi biar satu lokasi daerah. Kebetulan ini di PN Sidrap ada hakimnya lulusan Unsud juga. Jadi di PN Sidrap ini ya, lulusan Fakultas Hukum Jenderal Sudirman ada 3, termasuk saya. Saya, satu lagi Pak Yoga, dan satu lagi Pak Yuda. Nah, Pak Yuda ini istrinya hakim juga di Pengadilan Agama Sidrap. Jadi satu daerah. Itu beruntung ya. Itu Mas Trian. Mbak Tika, sudah jelas Mbak Tika? Oke, nampaknya kita akan berlanjut ya ke penanya selanjutnya. Tadi yang sempat saya lihat dulu ini Mas siapa nih? AH strip DIH Muhammad Bagus apa ya? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Brian dan juga yang saya hormati pembicara pada hari ini Pak Saiku. Saya izin bertanya terkait dengan CPNS tahun ini, mungkin terkait dengan APP, itu kan sudah dijelaskan bahwasanya nanti ada beberapa penempatan APP itu, misalnya di PT UN Jakarta dibutuhkan berapa orang, kemudian di PN berapa orang. Nah, apakah untuk tahun ini itu bisa kita itu ada kesempatan misalnya dari lulusan terbaik atau misalnya 10 besar pada saat pendidikan CPNS itu nanti bisa memilih penempatan tertentu di PN kayak gitu. Ataukah nanti tetap ngacak kayak misalnya walaupun skripsi saya PTUN, nanti pas APP saya bisa ditempatkan di PN kayak gitu. Itu Pak Brian. Oke. Suaranya kedengaran? Terdengar suaranya. Terima kasih. Ya, silakan Mas Sehu berkenan dijawab. Ya, makasih Mas Hadi Muhammad ya. Jadi kalau itu ya seperti tadi tuh, yang tadi saya di tengah-tengah pembicaraan saya bilang bahwasannya kadang-kala kita kayak tadi orang undip misalnya PA gitu kan. Kalau untuk ini juga kasus Mas mungkin skripsi tentang PT UN itu mungkin jadi satu penilaian khusus nanti. Cuma untuk penempatannya ya Mas Hadi Muhammad ini bisa nggak ditempatkan di PN, bahkan mungkin bisa di PA gitu ya. Jadi tapi kan ini formasinya kan formasi yang APP dulu. Jadi beda dengan saya kan, kalau saya kan calon hakim baru jadi hakim. Kalau ini kan dari CPNS, PNS APP ini. Nah mungkin nanti di situ ada kuota khusus di situ. Ada kan belum teknisnya belum diatur secara rigid lagi nih. Cuma saya yakin sih untuk menempatkan suatu tempat agar berjalan lebih baik kan menempatkan suatu pada tempatnya gitu ya. Ya kebetulan Mas Hadi Muhammad ini kan skripsinya tentang PT UN, artinya kan sudah sedikit lebih paham mungkin PT UN dibanding teman-teman yang lain gitu kan. Artinya itu jadi faktor penentu, bisa jadi faktor penentu. Cuma yang memang faktor penentu utama adalah ketika pendidikan dan ketika meraih peringkat 1 sampai 10 itu memiliki privilege khusus untuk memilih tempat. Namun seperti yang tadi saya bilang, penempatan untuk calon hakimnya ya, kalau APP beda lagi. Kalau calon hakimnya ditempatkan di luar Jawa, tapi PN-nya PN khusus misalnya, PN yang dekat bandara itu kan enak tuh, atau PN yang dekat kota besar misalnya, dibandingkan PN-PN yang lebih pelosok lagi. Bahkan ada PN yang baru jadi loh, gedungnya kalau saya lihat itu malah sama kantor lurahnya, bagus kantor lurahnya dibanding gedung pengadilan. Itu banyak. Kalau Sidrap jauh nggak Mas Sehu dari bandara? Tergantung, nggak terlalu Mas. Kalau lancar perjalanan 3 jam sampai. Termasuknya Sidrap ini kalau ya ini bukan apa-apa, cuma termasuk Sidrap ini PN pilihan. Kalau
hakim pengen meniti karir dan banyak lulusan PN Sidrap, tapi yang dari ketuanya ya banyak yang alhamdulillah. Ketua PN Jakarta Pusat yang sekarang sedang menyidangkan kasusnya Juliari Batubara yang lagi fenomenal ya, itu PN Sidrap itu ketuanya tuh. Dulu ketua PN Sidrap, sekarang ketua Jakarta Pusat itu lulusan PN Sidrap. Kemarin mantan Bawas juga orang Sidrap. Alhamdulillah orang PN Sidrap termasuk pilihan dan banyak incaran gitu. Cuma saya juga nggak tahu kok saya masuk sini gitu. Karena biasanya kalau hakim baru kayak saya, PN Sidrap ini PN kelas 2 tapi yang kelas 2 yang udah tua gitu ya. Dalam artian volume perkaranya banyak. Jadi kadang-kadang kalau kita bertemu sama rekan hakim yang masih baru nih, dia penempatan kelas 2 juga. Berapa perkara setahun? 60. Setahun 60 juga ngapain dia? Saya pikir 60 udah bayangkan ngantuk kan ya. Tapi kalau saya setahun bisa sampai 500 bahkan lebih. Cuma karena kemarin kebetulan corona aja jadi agak nurun nih. Jadi kadang-kadang terima kasih corona gitu. Bukan seperti itu deh. Cuma artinya gini maksudnya. Tapi juga karena haji. Jadi kalau haji turun, kalau ada haji biasanya banyak permohonan tuh, permohonan ganti nama kan sering kali nggak bisa kita pungkiri lah bahwasannya apa ya, administrasi kita kan masih kacau yang dulu nih, yang sifatnya belum elektronik, belum KTPL. Jadi banyak yang kadang-kadang namanya katakanlah Paijo, jadinya Paija, Paiju, misalnya gitu, Paido misalnya. Itu kan kalau untuk daftar haji kan jadi susah. Makanya pengadilan sebagai ini tidak permohonan, banyak banget lah hal-hal seperti itu. Itu Mas bagus ya. Jadi Mas bagus sekarang. Udah jelas Mas? Siap, jelas. Terima kasih Pak Saiku dan Pak Brian. Semoga lancar ya seleksinya ya. Amin. Terima kasih Pak Saiku. Baik, ada lagi saya lihat di sini Francois ya. Francois, saya nyebutnya gimana nih? Silakan Mas. Ya, Ya, terima kasih silakan. Bang Brian dan juga Bang Saiku. Iya Mas. Izin memperkenalkan diri, kebetulan saya dari Jakarta, mendapat kabar ini nggak tahu dari mana, tiba-tiba saya daftar, tertarik dengan acara yang dilakukan oleh Pusat Karir Unsud. Gitu. Kebetulan ada beberapa teman juga alumni Unsud dan juga Cakim di salah satu di daerah Kalimantan. Saya juga pernah ngikut di tahun 2017 Bang Saiku, tapi belum berhasil dan sekarang mau mencoba lagi begitu. Kebetulan pekerjaan saya sekarang advokat juga, tapi karena melihat sosok hakim sepertinya punya wibawa, integritas dan sebagainya, saya tertarik ingin mengikuti lagi. Tapi kadang butuh masukan dari Bang Saiku. Dulu kan juga sempat bekerja ya sebagai di corporate seperti itu. Bagaimana sih pendapat atau saran ketika kami dan juga teman-teman yang lain sudah bekerja, mungkin sudah posisi nyaman gitu loh, dan akan berkecimpung di dunia hakim nantinya begitu. Karena memang banyak masukan nih, bagus hakim, bagus pegawai biasa, staff dan lawyer dan sebagainya seperti itu sih. Nah itu yang pertama. Kedua, perihal formasi Cakim yang Abang bilang tadi kan kuota yang disampaikan oleh Presiden begitu kalau tidak salah ya. Ya artinya ketika sudah CPNS jadi PNS jadi APP, mekanisme yang akan diambil nanti apakah langsung diklat atau ada undangan dari Mahkamah Agung sendiri untuk mengikut seleksi hakim atau ada mekanisme lain seperti itu. Ketiga, saya melihat ada berita baru-baru ini ada seorang hakim sepertinya angkatan Bang Saiku ya memutuskan satu perkara. Nah, tapi artinya ada beberapa pendapat sepertinya putusannya sepertinya bertentangan dan sebagainya gitu loh. Mohon pendapat dari Bang Saiku sendiri sebagai hakim, bagaimana sih menempatkan diri ketika sudah melakukan putusan tapi mendapat tekanan-tekanan dari luar begitu. Sedangkan hakim kan memang punya wibawa dan punya independensi hakim itu sendiri begitu ketika mengambil suatu putusan seperti itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari. Ya, silakan Mas Sehu ya, bisa bantu berkenan jawab.
Ya, Mas Francois, makasih Mas ya. Saya rangkum ada 3 pertanyaan ya. Pertama yang dari corporate, yang kedua tentang APP itu sendiri ya bagaimana, yang ketiga tentang putusan ya. Cuma ya kalau yang pertama itu tentang corporate, memang sih ketika saya juga dulu di Jakarta Mas, di kantor pusat di Jakarta, posisi udah lumayan bagus, juga udah pegawai tetap misalnya di BUMN gitu, salah satu BUMN di situ, dan juga ya lumayan lah pendapatan juga. Tapi itulah, untuk pertama memang harus keluar dari zona nyaman gitu. Tapi patokan ya, ini saya hasilnya merenung ya. Saya selalu merenung bahwasannya apa sih kita kerja buat apa gitu kan? Itu yang jadi pegangan saya. Setelah saya merenung ada 3 hal yang melatar belakangi manusia kenapa sih ingin bekerja. Yang pertama mungkin karena karena penghasilan besar gitu kan. Yang kedua atau ya saya pengen bekerja karena apa namanya saya pengen mengabdi, ada seperti itu. Dan juga ada yang satu, saya karena orang tua. Jadi gini Mas, kayak misalnya Mas Francois misalnya itu dulu ada di teman saya juga calon hakim, dia secara notabene dia juga lawyer di salah satu lawyer korporat terbesar, apa namanya itu saya lupa. Dia itu secara posisi udah bagus, secara pendapatan jauh lebih besar dari hakim, jauh lebih besar bahkan saya bilang. Tapi kenapa dia ingin malah jadi hakim? Ketika saya tanya, dia bilang ya karena orang tua saya menyuruh gitu. Ada seperti itu kan? Saya pengen berbakti pada orang tua dan orang tua saya menyuruh menjadi hakim, jadi saya jadi hakim gitu. Padahal kalau kita bicara sekarang misalnya katakan penempatan di Jakarta, apa sih yang enak di Jakarta gitu kan, enak banget. Saya ngerasain enak di Jakarta. Mungkin kalau gambaran orang-orang yang belum pernah di Jakarta, gambarannya, Jakarta ini macet lah, polusi lah. Tapi yakinlah Jakarta itu paling enak. Kenapa? Ada semua. Kita mau kemana mudah Jakarta. Mungkin ini karena lagi masa COVID ya. Kalau sebelum COVID, saya nilai Jakarta paling enak. Kita kemana-mana enak. Kita mau transportasi, mau makan, mau apapun ada di Jakarta. Itu Pak. Kayak saya di Sidrap sekarang nih. Saya mau pesan makan saya harus keluar gitu. Kalau di Jakarta kan tinggal pakai jari jadi. Atau saya misalnya ongkir, saya mau beli barang di Tokopedia atau Shopee lah gitu kan, di e-commerce misalnya. Ongkirnya tuh kadang-kadang lebih mahal dari harga barangnya. Coba. Itu yang enggak nikmat itu yang dicabut dari pas di Jakarta kan katakanlah ongkir bahkan bisa gratis atau cuma 10.000 gitu. Kalau di sini harga barang saya pernah beli temper gelas dulu HP. Nah, di sini nggak ada waktu itu kan, waktu masih cuma cakin dulu. Temper gelasnya harga 50.000, ongkirnya harga 60.000. Sakit hati juga tuh. Kadang-kadang seperti itu. Udah ini baru Mas. Jadi artinya apa? Nah, ketika kita berkarir dari calon hakim, apalagi Mas yang mungkin Mas orang Jakarta atau penempatan di Jakarta yang sudah terbiasa nyaman di Jakarta, ketika kita harus siap dilempar ke daerah ya harus siap. Kalau saya termasuk saya bilang masih beruntung ya, masih di kota besar, bukan kota besar, masih di ya kota lah gitu. Kalau dibanding teman-teman ada yang bahkan daerah yang dimana sudah sinyal. Coba kalau kita mau ke daerah itu ya, kalau kata teman saya ini kalau ada tsunami nggak bisa lari. Kenapa? Dia di pulau soalnya gitu. Saking dia yang terpencil, dia sidang pun sering sidang di luar. Ya, jadi sidang tuh bukan cuma di dalam ya. Kadang-kadang sidang tuh di luar. Sidang di luar kenapa dilaksanakan? Karena jauh pertama. Dan kasihan sebagaimana apa namanya itu esensi Mahkamah Agung kan pengen menghadirkan biaya pengadilan yang murah kan, yang terjangkau. Makanya kalau seandainya pihak yang ke sini ya akan lebih mahal. Nanti ada beberapa hakim yang di daerah pelosok datang ke sana. Lalu yang kedua tadi apa terkait apa tadi Mas Brian ya saya lupa. Oh ini ya bagaimana APP ya. Nah, kalau APP sendiri kalau saya anggap sih kayaknya nggak langsung jadi calon hakim ya. Tapi ini masalah untung-untungan juga Mas memang. Ujung-ujung kayak saya lah ya. Maksudnya gini, memang agak beda cuma maksudnya kayak saya umur ketika menjadi calon hakim umur saya udah 28 tahun. Tapi teman saya ada yang baru 24 tahun. Jadi jalan rezeki itu jalan waktu seseorang sudah diatur Tuhan gitu ya. Dengan waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Saya pikir memang sih kalau mungkin di analis peradilan jadi calon hakim butuh waktu lagi. Tapi ketika ingin sementara ini sebelum ada perubahan lagi kan, perubahan tema terakhir, kalau pengen jadi calon hakim ya harus melalui jalan di analis peradilan. Kalau
Kalau zaman saya kan nggak perlu lewat situ. Coba kalau zaman sekarang harus lewat situ. Kalau mau jadi calon hakim ya harus lewat situ. Kalau nggak mau lewat situ ya nggak bisa jadi hakim gitu kan. Ya, simpelnya seperti itu sih. Jadi kalau untuk langsung apa enggaknya itu nanti tergantung bagaimana Mahkamah Agung dan Presiden saling berkomunikasi. Karena itulah kayak jadi hakim itu kan pejabat negara statusnya. Meskipun kalau saya bilang, saya sering berdiskusi dengan teman juga, hakim ini jenis kelaminnya nggak jelas nih. Dikatakan PNS ya PNS, saya punya NIP gitu. Tapi di berbagai undang-undang dan di berbagai PP disebutkan bahwa hakim adalah pejabat negara gitu kan. Tapi ya apapun itulah, apapun jenisnya, saya pikir suatu hal yang menarik dan menantang jadi hakim itu. Banyak sukanya dan banyak dukanya juga. Penempatan yang jauh salah satu duka loh. Apalagi kalau keluarga dan udah punya keluarga, udah punya anak gitu, ya agak lumayan berarti ongkos gitu kan. Kalau istri misalnya, siapa nggak mendampingi kita di pelosok-pelosok gitu kan. Itu sih Mas. Lalu yang ketiga tadi tentang ini Mas ya, apa? Lupa lagi. Tentang dinamika putusan. Dinamika Ya. apa? Di putusan pengadilan yang kemudian relatif dikomentari dinamis ya. Mungkin dulu kasusnya Sarvin Rizaldi dulu itu. Pak Sarvin. Kalau itu saya pikir, kalau saya pikir sih itu suatu hal yang lumrah ya. Apalagi kalau suatu putusan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Bahasa simpelnya itu ya. Meskipun sebenarnya nggak seperti itu, cuma kan ada simpelnya menang atau kalah. Pun kadang-kadang yang menang pun nggak suka dengan putusannya. Kadang-kadang seperti itu. Pernah terjadi seperti itu. Artinya apa? Ya hakim memang harus siap dilapor gitu. Cuma ketika dilapor kepada KAI atau kepada Bawas gitu kan, yang penting kita punya dasar reasoning bahwa halnya seperti ini, kita berdasarkan pengetahuan dan keilmuan kita, nggak ada hal-hal lain ya, pasti akan bersih dan bebas gitu. Maksudnya hakim istilahkan lah, putusan kan ibaratnya kita memutus sesuatu, jadi nasib orang jadi A jadi B, pastilah orang nggak terima, itu wajar, itu hal yang wajar. Bahkan kalau misalnya itu udah sewajarnya gitu kan. Kalau nggak dikomplain malah kadang-kadang aneh nggak dikomplain ya. Karena itu wajar, karena masing-masing pihak tergugat lah, atau yang penggugat lah, atau pihak terpidana lah, terdakwa lah, atau pihak penuntut umum lah, masing-masing kan pasti punya dasar masing-masing. Nah, kita sebagai hakim, sebagai penengah dan menilai di situ. Ketika yang kita nilai memenangkan si ini, yang hakim pasti akan cemburu kan, itu wajar. Cuma memang itu sering terjadi, dan ya nikmati itu prosesnya, itu proses jadi hakim ya. Bahkan kalau kata senior saya yang sudah lama jadi hakim, dia ngomong kalau belum pernah dilapor menjadi hakim Mas. Artinya memang itu sudah sunatullahnya hakim ya, sudah jadi makanan hakim. Tapi harus siap dan berpegang teguh dengan keilmuan gitu. Ya. Baik Bang, terima kasih. Sama-sama Mas Mancuis. Ya, ini kalau boleh saya tambahkan, memang teman-teman sebelum mendaftarkan diri sebagai aparatur pemerintahan ya, entah di eksekutif, yudikatif ataupun legislatif, saya cuma berpesan, karena dulu saya di Ombudsman, pengawas pelayanan publik, risiko pekerjaan untuk dilaporkan itu tinggi gitu. Kesadaran orang-orang untuk menggunakan saluran pengaduan sudah semakin tinggi, internet semakin mudah diakses gitu. Jadi memang akan mudah sekali kita sebagai aparatur dilaporkan. Dulu saya di Ombudsman, saya memegang rekor paling sering dilaporkan di internal gitu. Dulu gitu ya gitu. Nah, Mas Sehu, ini ada pertanyaan tambahan ya dari Mbak Tika. Mohon izin bertanya Pak, untuk tes kesehatan, apakah ada spesifikasi seperti tinggi badan dengan berat badan harus seimbang untuk kriteria sehat atau tidak? Terima kasih. Ada juga pertanyaan baru dari Mas Fadel. Ya. Ketika sudah menjadi hakim dan ingin mengambil pasca sarjana, baik itu S2 ataupun S3, apakah diperkenankan atau diberikan
tugas tadi atau bahkan dibiayai oleh Mahkamah Agung bagaimana Pak? Ini nampaknya pertanyaan Mas Fadil itu kalau di istilah kepegawaian disebutnya antara tugas belajar atau izin belajar. Itu mekanismenya bagaimana? Berkenan Mas Sehu untuk bisa berbagi cerita? Silakan. Terima kasih Mbak Tika dulu ya, saya jawab ya. Dan Mbak Tika ini kan bertanya tentang tes kesehatan. Adakah spesifik khusus tinggi badan dan berat badan harus seimbang? Ini beda dengan kejaksaan ya. Dulu saya sempat mendaftar kejaksaan waktu pertama kali saya lulus kan tahun 2013 itu 2014 itu ada pembukaan kejaksaan masalah di situ. Saya udah sempat mau daftar tuh. Cuma kan kalau kejaksaan itu kita masukin berkas dan kita ke PT yang kita masukkan. Waktu itu saya PT Semarang. Kebetulan saya nggak lanjut karena malas juga ya ke Semarang gitu ya. Dan yang kedua, jaksa itu bukan mimpi saya gitu. Karena memang mimpi saya jadi hakim gitu. Dari awal saya ngobrol dengan salah satu yang memantik saya untuk menjadi hakim, Mas Brian itu sebenarnya. Jadi saya pernah diskusi waktu zaman kuliah dulu, apa cita-cita Anda gitu kan, saya pikir saya masih agak galau gitu kan, saya pikir apa gitu kan. Terus Mas Brian, ini profesi hakim seperti ini. Jadi saya yakin menjadi hakim. Malah saya jadi hakim Mas Brian. Makasih ya Mas Brian. Ya, sama-sama. Lalu ya, Alhamdulillah kalau begitu. jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Tika, ada nggak sih kriteria khusus? Nggak ada, Mas. Karena ada teman saya yang mungkin banget, dan ada yang besar sekali sebenarnya. Tetap berterima, karena kalau dari hakim nggak ada syarat seperti itu. Yang penting satu, berbadan sehat sih. Kenapa harus berbadan sehat? Ini bukan karena mendiskreditkan orang sakit, bukan. Tapi perintah hakim berat. Karena itulah, bahkan beberapa angkatan teman-teman saya ada yang sudah berpulang terlebih dahulu karena ya itu COVID ini seperti ini. Dan bahkan ini Mahkamah Agung sebenarnya lagi berduga juga dari Januari sampai sekarang udah 70 hakim lebih yang meninggal. Artinya apa? Yaitu berbadan sehat tuh. Karena apalagi nanti kalau PN kelas 1A yang di Jakarta atau khusus ya, atau di kota-kota besar, sidang dari pagi sampai ketemu pagi lagi banyak. Apalagi yang memeriksa kasus korupsi. Dari pagi ketemu pagi. Itu nyatanya Pak. Jadi memang berbadan sehat dan jaga kesehatan penting. Itu Mbak Tika. Semoga ya sama-sama Mbak Tika, semoga jelas ya. Lalu Mas Fadel ingin bertanya, ketika sudah menjadi hakim dan ingin mengambil pasca sarjana S2 atau S3, apakah diperkenankan atau diberikan studi atau bahkan dibiayai oleh Mahkamah Agung? Jadi ini sepengetahuan saya ya. Jadi boleh ambil S2, S3. Bahkan teman-teman saya banyak yang baru ambil. Dan kebetulan sekarang masih masanya online ya. Jadi malah itu suatu yang berkah gitu kalau menurut saya. Dalam arti di satu sisi pendidikan ya. Artinya kalau dulu kan kita pendidikan kan setiap Sabtu Minggu kita harus jalan ke sana, menyisihkan waktu khusus untuk perjalanan, menyisihkan materi khusus untuk perjalanan, tenaga. Kalau sekarang kan bisa by Zoom, by online. Jadi boleh sekali malah bagus untuk menunjang pertama menunjang karir juga, yang kedua menunjang pengetahuan. Lalu apakah ada biaya khusus dalam Mahkamah Agung? Jadi Mahkamah Agung sekarang lagi berbenah, salah satunya adalah berbenah di bidang pendidikan. Jadi banyak yang sekarang disekolahkan, juga ada beberapa yang disekolahkan. Setahu saya bahkan sampai ke luar negeri, di Belanda. Jadi ini terbuka lebar kalau misalnya kebetulan Mas Fadel tertarik untuk S2, S3 untuk dibiayai, bahkan peluang itu di Mahkamah Agung terbuka lebar. Itu Mas. Iya. Sekedar tambahan untuk pertanyaannya Mas Fadel, di sistem kepegawaian nasional itu entah bekerja di kekuasaan eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif, melanjutkan studi itu sifatnya boleh berdasarkan izin, dan ada dua mekanisme, yaitu tugas belajar dan izin belajar. Nah, yang membedakan kalau tugas belajar itu full dibiayai oleh kantor ya. Kalau tidak dibiayai oleh kantor, berarti dibiayai oleh institusi lain yang membiayai, contoh Kementerian Keuangan. Jadi saran saya, pastikan ketika sudah menjadi hakim, amin ya, gitu. Kemudian lanjut pasca, gunakan mekanisme tugas belajar. Oke, ternyata masih banyak pertanyaan. Oh, ternyata sudah
sudah cukup. Komentar-komentar yang baru relatif mengucapkan terima kasih. Saya mungkin boleh menambahkan pertanyaan ya, Mas Saihu. Silakan Mas Brian. Setelah Mas Saihu menjadi hakim ya, begitu. Apakah Mas Saihu sekarang sudah diperkenankan untuk menjadi hakim ketua, gitu ya? Dan yang kedua, kira-kira dari 11 hakim di Pensidrap, kalau saya tidak keliru mendengar jumlah, itu komposisi disposisi suatu perkara itu kalau bisa diceritakan itu bisa kita tahu nggak Mas? Apakah seluruh hakim dibagi rata menjadi anggota majelis perkara atau ada pertimbangan khusus karena dianggap kalian tertentu? Itu pertanyaan saya. Dan langsung dilanjut saja, ada raise hand dari Mas Ahmad Fauzan ya. Silakan Mas Ahmad Fauzan. Jangan sungkan. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih kesempatannya diberikan untuk saya. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan dari Sulawesi, dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya dapat acara ini, mohon maaf saya dari umum, saya dapat acara ini dari WhatsApp story dari alumni Unsud. Ada kenalan kemarin Cakim yang sekarang sudah hakim di Nusa Tenggara, Ibu Irma. Ya, nggak apa-apa. Ibu Irma. Ini terbuka untuk umum. Iya. Yang langsung saya ingin tanyakan ini, saya ingin coba mencari klarifikasi begitulah dari Pak Saihu. Ada kesan selama ini, nggak tahu kalau yang di pusat bagaimana, kalau yang kayak di daerah apalagi kayak di Kendari ini ada semacam kesan yang tersebar di kalangan advokat atau penasihat hukum ketika menjalankan atau tugas mendampingi terdakwa itu semacam ada kesan lah, maksudnya ketika terlalu ringan itu akan berbahaya, maksudnya untuk apa, ketika terlalu ringan memutuskan pidana bagi terdakwa itu ada kesannya semacam dinilai begitu sama kebanyakan itu tidak berani begitu hakim untuk memutuskan terlalu ringan kepada terdakwa, sementara dinilainya itu tidak beraninya itu akan di mana putusannya akan diajukan banding oleh pihak JPU. Saya tidak mempermasalahkan banding atau tidaknya jaksa penuntut umum karena ya kita tahu itu wewenangnya jaksa untuk melakukan itu. Cuma ketika itu menjadi persepsi yang kemudian memang melekat di pikirannya mayoritas hakim, itu jadi kekhawatiran juga ujung-ujungnya buat kami semua, buat pencari keadilan lah secara umum, bahwa ketika misalnya memang seharusnya memang harus secara fakta misalnya memang dia tidak dirasa kurang memenuhi rasa keadilan kalau memang terlalu berat. Nah, makanya ada hakim-hakim tertentu yang mungkin mau menjatuhkan putusan dengan putusan yang ringan misalnya untuk terdakwanya, tapi karena ada dogma yang semacam sudah terpatok, misalnya kesannya hampir semua hakim tidak mau memutuskan terlalu rendah, walaupun mungkin faktanya misalnya cukup banyak fakta-fakta yang bisa meringankan terdakwa, hanya karena gara-gara dogmanya nanti dibanding nanti putusannya sama jaksanya, akhirnya mengurungkan niatnya misalnya hakim yang tadinya mau bisa jadi mungkin memutuskan ringan buat terdakwa, akhirnya tidak jadi dan tetap memutuskan yang amannya saja, yang supaya tidak dibanding sama jaksa. Yang inti pertanyaannya saya, apakah itu maksudnya
karena kan kami secara ketentuan kan kami tahu hakim itu kan punya kemandirian dan independensi. Apakah memang benar itu dogma itu atau kesan di masyarakat itu ketika memang putusannya itu diajukan banding oleh jaksa penuntut umum, apakah apakah benar ada efek buruk buat hakim yang memutuskan itu, Pak Saihu? Mungkin itu saja saya. Apakah benar itu misalnya katanya mau diperiksa oleh PT atau Bawas ketika dia memutuskan yang memang menurut keyakinannya, saya rasa KUHAP juga menjamin soal keyakinan hakim, bukan cuma bukti saja. Apalagi kalau memang dia sudah menjelaskan dalam putusannya, pertimbangannya 2 alat bukti yang cukup dan dia tambah dengan keyakinan hakimnya. Apakah betul itu memang ada efek buruknya terhadap hakim menjatuhkan putusan yang ringan begitu, di mana nanti ketika dia banding atau dikasasi lagi sama jaksa penuntut umum akan semakin sering diperiksa baik sama PT-nya pada saat dibanding maupun sama Mahkamah Agung ataupun Bawas. Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya Pak Saif dengan Pak Brian. Baik, ya terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira Mas Sehu sudah dapat poinnya ya. Salam untuk Bu Irma dari saya dan Pak Sehu ya, Mas Ahmad Fauzan kalau ketemu. Soalnya kami teman satu grup dulu. Sekarang di Dompu dia. Baik. Iya, di Dompu, Nusa Tenggara. Baru menikah kemarin ya, Bu Irma. Iya, siap. Oke, Mas Sehu silakan. Saya jawab pertanyaan Mas Fauzan dulu ya. Memang menarik sih. Sorry, pertanyaan Mas Brian bentar ya. Cuma ini lebih ke teknis Mas Fauzan ya. Jadi mungkin orang menangkapnya seperti itu. Cuma ini pengalaman saya pribadi ya. Saya pernah mutus salah seorang pencuri. Kita majelis kan, kita pencuri. Dia pencurinya itu mencuri di sekolah. Dia mengambil laptop, mengambil uang, dan mengambil barang-barang berharga. Nominalnya besar untuk pencurian di daerah lah. Hampir sekitar 7 lebih kerugiannya. Bahkan laptopnya udah dijual loh. Coba. Dan dituntut oleh penuntut umum selama 2,5 tahun karena pencurian itu 363, pencurian dengan pemberatan ya kan, di malam hari dan merusak gembok waktu itu. Cuma waktu itu setelah dia ditangkap polisi, habis itu dia kena stroke. Saya lihat kebetulan dihadirkan di persidangan karena biar perjalanan persidangan lebih mudah. Dia mohon maaf sekali, tangan tuh tengkleng gitu, gimana bahasanya kayak gitu lah ya. Terus ketika kita berdiskusi dan bermusyawarah sebelum putusan dengan majelis hakim, kita kompak. Ini udah oleh Tuhan udah dihukum nih, masa kita menghukum lagi gitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya kami memutuskan ya dari tuntutan 2,5 tahun menjadi hanya selama masa tahanan 4 bulan. Coba turun jauh banget tuh, ringan sekali kan? Dan pasti banding itu pasti sudah makanan. Artinya apa? Seperti ira-ira yang kami gunakan dalam putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kan? Bukan berdasarkan netizen semata gitu kan, bukan berdasarkan kata orang yang lain gitu, tapi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kami berdiskusi dan kami ini pasti banding. Ya udah, karena kita menjalankan atas nama keadilan, atas nama Tuhan gitu kan. Tuhan sudah menghukum dia dengan stroke, masa kita menghukum dia di penjara, ya mohon maaf ya, untuk kegiatan sehari-hari dia susah gitu. Apalagi di penjara yang kalau Mas Fauzan tahu, mungkin tahu lah. Saya yakin Mas Fauzan ini udah berkecimpung juga nih. Rutan atau lapas itu, saya pernah waktu kunjungan di Dumai, kalau nggak salah maksimal lapas itu 250, tapi dihuni oleh 1.500 orang. Coba berapa puluh kali lipat. Artinya, dan saya tanya, apakah ini di seluruh Indonesia, Pak? Iya, di seluruh Indonesia, rutan dan lapas pasti luber, bukan pernah lagi luber orang-orang. Artinya, ya, apalagi saya pikir, kita mau ngapain sih? Menghukum orang tuh, mau mengadili orang ya? Kita mengadili orang mau ngapain sih? Mau biar diadili sampai sebisa-bisanya kan enggak. Tapi kita mencari keadilan dan memberikan keadilan.
Akhirnya putusannya banding dan sampai kasasi bahkan. Saya kemarin baca track record putusannya dan dikuatkan bahkan oleh Mahkamah Agung. Artinya apa? Ya nggak seperti itulah. Jadi ada pertimbangan khusus. Ya kalau bagi saya nggak mengomentari putusan orang lain ya. Tapi saya pernah mengalami seperti itu. Dituntut 2 tahun setengah. Tapi dengan ketika kita melihat kondisinya, orangnya seperti itu, udah tua, udah umur berapa ya? 60-an masalah. Udah kena stroke, mau apa lagi coba? Ya udah hari kita putus cuma 4 bulanan sesuai dengan masa tahanan ya. Selesai itu Mas Fauzan. Jadi saya pikir perspektif itu lahirkan mungkin karena mungkin memang ada yang pernah seperti itu. Cuma kalau pengalaman saya pribadi, saya pernah memberi itu salah satu putusan yang berkesan bagi saya gitu. Saya yang buat soalnya. Oh ya, kalau jadi gini, saya sedikit menimpali dari Mas Brian juga, pertanyaan Mas Brian, apakah ketika menjadi hakim pertama sudah dipercaya menjadi hakim? Mas Fauzan sudah jelas ya, Mas Fauzan ya? Iya, iya. Terima kasih Mas Fauzan. Ke Mas Brian. Mas Brian ini apa namanya? Apakah ketika menjadi hakim pertama sudah dipercaya menjadi hakim ketua? Jadi kalau di PN saya kan kebetulan banyak yang senior, jadi masih belum untuk hakim ketua yang sifatnya majelis. Kalau tapi di beberapa PN lain yang notabene-nya kebanyakan hakim baru, ada beberapa teman saya atau rekan saya yang sudah menjadi hakim ketua di majelisnya. Namun kalau majelis masih oke ya, meskipun katakanlah saya jadi ketua, kiri kanan ini kan ada yang ngingetin kadang-kadang kalau seandainya saya lupa misalnya. Tapi kalau saya kan kebetulan sudah pendidikan calon hakim itu include dengan pendidikan hakim anak. Jadi hakim anak kan sifatnya kemenkan tunggal. Memang ada beberapa perkara yang bisa majelis, tapi rata-rata hakim anak itu tunggal. Nah, hakim tunggal kan nggak bisa naik kiri kanan, dan ya sering hakim anak atau hakim gugatan sederhana tunggal. Jadi mau nggak mau ya kita harus sudah jalan gitu. Itu Mas Brian. Halo. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Mas Ahmad Sehu. Saya masih mempersilakan lagi ya, di jam saya masih jam 11.44. Mas Sehu, apakah yang lain masih ada pertanyaan? Oke, nampaknya seluruh audiens sudah puas bertanya ya. Nanti kalau ada yang masih belum puas, bisa berkunjung ke akun medsosnya Mas Sehu untuk berdiskusi ya, bukan untuk meneror begitu ya. Silakan gunakan secara sopan dan santun. Apabila ada hal lain yang perlu dijembatani dengan Pusat Karir, hubungi Pusat Karir, nanti Pusat Karir yang akan menjembatani dengan Mas Sehu. Saya kira untuk kelas karir pada hari ini bisa kita cukupkan ya, teman-teman. Karena di saya waktu sudah menunjukkan jam 11.45, kurang lebih selama 2 jam Mas Ahmad Sehu sudah berkenan membagi pengalaman dan pengetahuannya untuk perencanaan karir bagi teman-teman sekalian. Gitu. Saya mewakili Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, mewakili alma mater, mengucapkan apresiasi, selamat, dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kontribusi Mas Sehu hari ini menjadi ladang amal ibadah dan menjadi penambah kredit poin ya untuk karir-karir hakim selanjutnya. Dan semoga saja mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum, alumnus yang saat ini sedang berjuang di seleksi calon hakim melalui jalur APP bisa diterima sebanyak-banyaknya dan memberi warna kepada jalannya peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. Karena yang paling penting tentu bagi fakultas tidak hanya teman-teman sebanyak-banyaknya bergabung di Mahkamah Agung, tapi juga turut memberikan warna ya. Kami sangat menunggu, kami akan pantau di sistem informasi penelusuran perkara, kami akan pantau juga di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Semakin banyak kiprah teman-teman akan semakin kami ceritakan sebagai motivasi dan untuk perencanaan karir adik-adik mahasiswa yang lain. Demikian barangkali
Mas Ahmad Sehu, terima kasih. Teman-teman yang lain, Sama-sama Mas Brian. terima kasih. Sampai terakhir kita ada 17 partisipan, dikurangi 3, berarti ada 14. Saya kira tidak jadi persoalan ya. Untuk hari ini kita masih sedikit. Next time kita akan usahakan untuk semakin lebih banyak kembali. Demikian, akhir kata, terima kasih sekali Mas Sehu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Terima kasih. Boleh live Makasih ya. Mas Brian. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Boleh keluar dari Zoom meeting. Jam berapa Mas Sehu sekarang di sana? Udah mau hampir jam 1. Tambahin sejam aja. Boys. Oke Mas Brian, makasih ya Mas Brian ya. Ya, terima kasih sekali Mas Waalaikumsalam. Sehu. Waalaikumsalam.